Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara senantiasa memiliki rasa lapar haus yang dalam akan kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran itulah yang menguduskan kita, kebenaran itulah yang memerdekakan kita, kebenaran itulah yang menyempurnakan kita dengan sebuah komitmen ketaatan untuk melakukan, bahkan menaati serta menyaksikannya. Kebenaran firman Tuhan saat ini saya beri judul, Hidup adalah Perjalanan. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Mazmur pasal 107 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyinya. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hidup ini adalah sebuah perjalanan, tentunya pastilah ada tempat yang dituju. Nah, supaya kita sampai ke tempat tujuan, maka Tuhan menghendaki kita berada pada jalan yang lurus. Kisah perjalanan bangsa Israel dari negeri perbudakan atau perhambaan di Mesir menuju negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya, merupakan gambaran perjalanan hidup orang percaya dari dunia yang fana ini menuju kepada sorga yang kekal. Memang kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa perjalanan itu begitu panjang dan melelahkan. Coba kita bayangkan bagaimana bangsa Israel mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Ini bukanlah waktu yang pendek dan singkat. Tentunya ini merupakan sebuah perjalanan yang tidak nyaman, penuh dengan hambatan, kesulitan, tantangan, dan persoalan. Panas terik di siang hari, dan dingin yang merasuk atau menusuk tulang di malam hari. Nah, pertanyaan penting yang perlu kita renungkan dan simak dalam perjalanan hidup kita. Seperti apakah jalan yang harus kita lalui itu? Dan hal ini akan saya bongkar paparkan dari sudut terang kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh. Yang pertama, jalannya sempit. Matius pasal 7 ayat 14 sebagai bagian dari rangkaian khotbah Yesus di bukit dengan sangat jelas berkata, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yang kedua, perjalanan yang harus kita tempuh, airnya pahit. Keluaran 15 ayat 23 dengan jelas berkata, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Yang ketiga, tiap langkah ada bahaya maut. Mazmur 91 ayat yang ke-13 dengan sangat jelas berkata, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun jalan yang harus kita lalui sangat bahaya dan penuh risiko, itulah satu-satunya jalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati, yang namanya jalan yang lurus. Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, kita tidak perlu takut dan khawatir melewati jalan yang lurus itu, karena ada jaminan dari Tuhan yang bisa kita pegang. Mazmur 91 ayat 14 dengan sangat jelas berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan secara serius, bagaimana resepnya supaya kita tetap bisa berada dan bertahan di jalan yang lurus sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu, untuk menemukan jawabannya, saya berharap Bapak Ibu Saudara bersedia atau berkenan untuk mengikuti kupasan berikutnya di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Tetapi yang pasti, hidup kita pasti berhasil, bahagia dan sentosa ketika kita tetap memiliki pegangan dan pendirian serta aplikasi penerapan yang penuh di sepanjang hidup kita, tetap berjalan di jalan yang lurus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, yang menyaksikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita terima kebenaran firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, dan kita belajar untuk mempraktikkannya dalam hidup kita. Maka satu jaminan dari Tuhan, hidup kita akan berubah, karena kesukaan dan kesenangan kita adalah berjalan di jalan yang lurus, berjalan di jalan yang diperkenan dan dikehendaki oleh Allah dalam sepanjang hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan dan pujian yang sudah saya nyanyikan
semakin meneguhkan, menguatkan kita untuk senantiasa setia berjalan di jalan yang dikenan Tuhan, yaitu jalan yang lurus. Percayalah, kita pasti sampai kepada tujuan yang Tuhan tentukan dan tetapkan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.